Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini untuk satu waktu yang sementara. Tidak lama kita tinggal di dunia ini, sebentar saja. Nabi Isa alaihissalam bila menyampaikan di dunia ini cuma 3 hari saja. 3 hari yang lalu, 3 hari yang sekarang, dan 3 hari yang besok. Kita tidak tahu kita akan sampai di besok apa tidak. Ada lagi ulama yang menyampaikan bukan 3 hari, tapi 3 saat saja. Sesaat yang telah berlalu, sesaat yang sekarang ini kita lewati, dan sesaat yang akan datang yang kita tidak tahu kita akan sampai satu saat lagi yang datang atau tidak. Ada lagi ulama yang menyampaikan bukan 3 hari, bukan 3 saat, tapi 3 tarikan nafas. Satu tarikan nafas yang sudah kita hembuskan, satu tarikan nafas yang sekarang ada di paru-paru kita, dan satu nafas lagi yang kita tidak tahu akan kita mendapatkannya atau tidak. Begitu singkat kehidupan di dunia ini yang mulia. Akan tetapi kehidupan yang singkat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Apa yang terjadi di sana nanti ditentukan dengan apa yang terjadi di sini. Duduk kita di sini mempengaruhi akhirat kita. Duduk kita di rumah mempengaruhi akhirat kita. Duduk kita di sawah mempengaruhi akhirat kita. Duduk di pinggir jalan mempengaruhi akhirat kita. Seluruh aktivitas kita 24 jam itulah yang akan menentukan, mempengaruhi kehidupan akhirat kita semuanya. Karena itulah waktu-waktu, detik-detik yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini sungguh sangat berharga. Karena dia akan berubah menjadi himpunan emas, perak, intan, permata, mutu, manikam, ataukah akan berubah menjadi kebusukan, kepanasan, kengerian dalam kehidupan di akhirat nanti. Hari-hari yang dilalui dalam ketaatan kepada Allah, maka hari-hari itu yang akan mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, kejayaan, kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Hari raya yang sebenarnya itulah hari raya ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ketika waktu dilalui dalam ketaatan, itulah hari raya yang sebenarnya. Ketika waktu yang kita lalui, kita dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka waktu itulah waktu kita telah bertemu dengan hari raya yang sebenarnya. Mengapa? Ya, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan setelah mati. Kebahagiaan yang di dunia ini bukan kebahagiaan yang hakiki,
bukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan setelah mati. Ketika seseorang bahagia dan tidak akan bertemu lagi dengan penderitaan selama-lamanya. Bagaimana hari mulia itu terjadi? Bila kita melalui kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penghambaan adalah maksud daripada penciptaan. Tidaklah kita diciptakan kecuali agar kita menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari kita telah berikrar di hadapan Allah dengan bibir kita, dengan hati kita, dan harapannya dengan sikap dan perbuatan dalam kehidupan kita, di mana senantiasa kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Setiap hari itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat qobliyah, ba'diyah, isra, duha, awabin, tahajud, witir, Fatihah senantiasa dibaca, dan dalam pembacaan Al-Fatihah senantiasa diulang-ulang, di mana kita menyatakan, mengikrarkan, mendeklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hambanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Hari mulia, bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam sholat dibawa di luar sholat. Maka ketika sholat kita telah menyatakan itu, maka bagaimana di luar sholat? Maka sikap kita, keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita, setiap gerak-gerik zahir dan batin kita, bagaimana semuanya merupakan perwujudan daripada penghambaan kepada Allah. Hamba itu budak. Budak itu gak punya apa-apa. Diri kita, waktu kita, harta kita, anak, istri, bukan milik kita. Milik siapa yang mulia? Allah. Hanya Allah pemilik yang sebenarnya. Al-Malik, pemilik yang hakiki, raja di raja, yang memiliki seluruh kehidupan kita, waktu-waktu kita, hanyalah Allah. La ilaha illallah. Mengikut sendiri, kata orang India, mengikut sendiri. Aku tidak punya apa-apa. Mengikut sendiri, aku tidak punya apa-apa. Mengikut sendiri, dan tidak ada yang memiliki aku. Aku tidak punya apa-apa dan tidak ada yang memiliki aku kecuali Allah. Aku ini bukan milik istriku, bukan milik sawahku, bukan milik perusahaan, bukan milik pemerintah Republik Indonesia, bukan milik siapa-siapa, tapi milik siapa ya? Allah. Dan aku tidak punya apa-apa, walaupun itu BPKB, sertifikat sak tumpuk, pemilik Partowigono umpamanya, atau siapalah pemiliknya begitu, sak tumpuk itu ya cuma formalitas saja, hal yang sebenarnya ya bukan milik dia.
untuk mempermudahkan administrasi, bahasanya Pak Carik, pencatatan, dan mudah itu bagaimana pembayaran pajaknya itu. Kan urusannya akhirnya kan pajak loh. Jangankan yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita pun bukan milik kita, dan kita pun tidak bisa menguasainya. Muda, maunya tidak tua, tapi siapa yang bisa mencegah datangnya tua? Ini dulu nih jenggot ini hitam hari ini, sekarang sudah bukan putih lagi, merah lagi. Dulu sehat, gagah, ganteng, sekarang harus pakai tongkat, jalannya goyang lagi kan. Inilah kehidupan dunia. Memang kita ini tidak punya apa-apa, tidak kuasa apa-apa, tidak bisa mencegah datangnya tua, tidak bisa mencegah datangnya sakit, apalagi mencegah datangnya kematian. Satu waktu kita takziah ke seseorang meninggal dunia, kemudian tanya kanan kiri, biasa itu kan orang meninggal mati, orang meninggal dunia dia tanya kan, kenapa dia meninggal? Karena meninggal. Kenapa meninggal? Maka mereka berkata, serangan jantung Pak. Jantung kok bisa nyerang lebih ya? Kok bisa serangan jantung kok bisa nyerang loh? Jantung menang karena nyapu kok jantung nyerang itu gimana? Ini bukan serangan jantung, ini serangan Israel ini. Ya. Di Ngawi ada dokter teladan zaman SBY, Dokter Yudo kalau nggak salah namanya, dokter muda teladan se-Indonesia, dapat penghargaan di Jakarta. Pulang ke Ngawi mati. Ya Allah. Dokter teladan mati juga. Dokter mati, dukun mati, kiai juga, santri juga, karbon, ahbab, siapa saja pasti akan berjumpa dengan satu makhluk yang menghabisi segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dan kematian itu hari mulia begitu dekat. Nanti malam insya Allah. Kalau enggak nanti malam ya besok pagi. Kalau enggak besok pagi ya setelahnya besok. Pasti akan bertemu dengan satu makhluk namanya mati. Bila kematian telah datang, maka hilanglah kegagahan. Wahai fulan, di mana kegagahanmu? Mengapa engkau diam lesu? Di mana dahulu kefasihan kata-katamu? Mengapa engkau membisu? Katanya malaikat itu, yang melihat dia terbujur di atas pembaringan. Di manakah kegantenganmu, kecantikanmu? Di manakah kuasamu? Sekarang engkau terbujur kaku. Ini bila kematian telah datang. Hanya kalau belum mati lo gaya nih. Nah kita uang keras. Udah ludul ngarong idul. Kadang-kadang lali sanak, lali kadang, lali tonggo, lali konco, belunu saya.
Hari mulia, masalahnya bukan kematian, akan tetapi kehidupan kematian yang tidak ada habisnya. Itulah yang menjadi masalah. Mati sebentar aja, beberapa menit, beberapa detik, bila sakaratul maut datang, meninggal dunia, ya sudah. Tapi masalahnya mati itu bukan selesai, tapi justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Justru disitulah kita akan memulai satu kehidupan panjang yang tidak akan ada habisnya. Siapakah yang sukses? Yang sukses mereka-mereka yang Allah menyeru kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah engkau dalam surga. Jadi pintu gerbang surga itu akan dimasuki kalau seseorang itu sudah diterima penghambaannya kepada Allah, diterima dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima sebagai hambanya Allah, lulus, sudah masuk surga. Maka di sini hari mulia kita sedang berupaya, berjuang, berusaha, berdoa, memperbaiki diri biar kita layak diterima sebagai hamba. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pejabat di dalam tabligh, bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai apa-apa, tidak. Tapi kita ini bagaimana diterima sebagai hambanya Allah. Agar diterima sebagai hambanya Allah, maka harus belajar kepada Dia yang telah diterima penghambaannya, yang Allah telah menurunkan SK, surat keputusan bahwa dia adalah hamba yang telah diterima. Siapakah itu? Nabi Agung Muhammad SAW. Dialah Rasulullah SAW yang telah diterima kehambaannya oleh Allah SWT, di mana Allah sendiri telah menyeru kepada kekasihnya Muhammad SAW dengan panggilan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Jadi yang sudah diterima penghambaannya adalah Rasulullah SAW. Maka kita harus mengkopi dirinya Nabi dalam kehidupan kita. Bagaimana surahnya, apa blegernya, gambarnya Nabi, kemudian surah, sirah, sarirah. Surah itu toto lahir, bleger gambarannya. Kemudian sirah, perjalanan kehidupan. Nabi ini menjalani kehidupannya dalam 4 kesibukan. Dakwah, kalau nggak dakwah ya ngaji, taklim. Kalau nggak begitu, ibadah zikir dan khidmat, melayani umat. Inilah kesibukannya Nabi. Sirah dalam kehidupan Nabi. Kemudian sarirah, itu yang di dalam, amalan dalam, amalan batin, sifat-sifat dalamnya Nabi.
yakin, cinta kepada umat, cinta kepada Allah, syukur, sabar, senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalamannya Nabi. Gambarnya Nabi. Maka belajar kepada ulama-ulama kita, silaturahim kepada ulama dan bertanya kepada mereka bagaimana kehidupan zahirnya Nabi. Belajar amal-amal zahir hari mulia. Kalau mau sholat Nabi senantiasa pakai siwak. Maka kalau mau pakai siwak itu hadirkan Nabi dan bayangkan Nabi bersiwak, kemudian kita mengikuti Nabi bersiwak dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Malam hari mau tidur pakai celak dengan niat ikut Nabi. Diupayakan agar sunnah-sunnah Nabi itu ada di dalam diri kita. Nabi kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang pakai kopiah dan pakai serban. Maka kalau pakai serban, ingat Nabi. Pakai kopiah, ingat Nabi. Bagaimana itu Nabi pakai tutup kepala, kemudian kita pakai tutup kepala itu sebelumnya sudah menghadirkan Nabi yang dibayangkan Nabi pakai tutup kepala. Bayangkan Nabi pakai serban, pakai cincin, walaupun akik murahan itu hari mulia, bukan mahal atau murahnya, tapi karena mengikuti Rasulullah SAW. Nabi suka baju yang putih, tapi bukan berarti yang tidak putih tidak betul. Hanya Nabi suka yang putih, seperti kain kafan, yang mengingati di kafan terus. Itu pentung ini gimana ini? Tongkat. Nabi juga punya tongkat dari mulia. Dalam Al-Quran ada 2 tongkat. Satu tongkatnya Nabi Musa, satu tongkatnya Nabi Sulaiman. Nabi Musa tongkatnya tinggi, lebih tinggi daripada badannya Nabi Musa. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan wahai Musa? Ya aso. Itu aso itu tinggi. Kemudian ada lagi yang pendek. Itu tongkatnya Nabi Sulaiman. Min sa'ata. Dalam Al-Quran katakan min sa'ata. Rasulullah juga punya tongkat pendek namanya An-Nazah. An-Nazah itu namanya pendek. Biasanya untuk batas kalau sholat, untuk sutroh waktu sholat, tongkat pendek. Hanya sekarang itu yang bawa tongkat ini komandan Kodim sama komandan Kodam. Jadi mau pakai itu jadi nggak enak ya kan. Ini komandan apa ya? Jadi ya karena kalah kebiasaan, jadi mereka penak ya. Ikut Rasulullah SAW, datang kepada ulama. Itu ada Imam Tirmidzi menulis kitab Sama'il Tirmidzi, itu isinya bagaimana adat kebiasaan Rasulullah SAW. Kemudian Imam Nawawi menulis kitab namanya Adkar Nawawi, itu isinya zikir-zikir harian Rasulullah SAW. Datang kepada ulama dan ngaji kitab, kemudian kita niat untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Insyaallah ya.
telah datang seseorang kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian bertanya, "Wahai Ummahatul Mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah SAW?" Maka Sayyidatina Aisyah menjawab dengan bertanya, "Adakah engkau membaca Al-Quran?" "Ya, aku baca Al-Quran." Maka kemudian berkatakan, Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Maka hadis-hadis Nabi itu sebagai penjabaran, penjelasan daripada Al-Quran di dalam kehidupan. Dan Nabi ini beramal bukan karena nafsu, tapi beramal karena wahyu. Maka wahyu itu ada yang matannya daripada Allah langsung ke Al-Quran, ada yang dari Allah tapi kalimatnya, bahasanya Rasulullah. Itulah hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Maka datang kepada ulama, ngaji kepada kiai-kiai kita untuk belajar kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Telah berdatangan dalam usaha dakwah ini hari mulia, dahulu Maulana Ilyas memulai orang-orang awam yang banyak, orang mewah, bodoh, jahil, banyak mantan preman, mantan perampok, itu orang mewah kehidupan itu. Tapi bagaimana? Itu yang Allah SWT datangkan pertama kali dalam usaha dakwah. Ya alhamdulillah mereka berdatang dalam dakwah. Kemudian gairah agamanya meningkat. Setelah itu ulama-ulama berdatangan dalam dakwah. Orang-orang alim besar, Maulana Zakaria, Maulana Syekh Inamul Hasan, ini ulama-ulama besar dari mulia, yang diakui kealimannya seluruh dunia. Jadi bukan hanya orang tabligh yang mengakui, bukan hanya orang India, tapi seluruh dunia. Sehingga orang-orang alim yang ada di Mekah, Madinah itu banyak punya sanad keilmuan kepada Maulana Zakaria, kepada Syekh Inamul Hasan. Ada lagi orang yang di India itu panggilannya alimisaf, alimnya orang alim itu di India itu. Namanya Sayyid Abdul Hasan Ali Anaduli. Ada gurunya kiai-kiai Indonesia. Jadi ulama-ulama Indonesia ini banyak yang kemudian mukim di Mekah dan berguru kepada beliau, yaitu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ini hari mulia punya silsilah ilmu kepada Maulana Zakaria, kepada Syekh Inamul Hasan, orang tua dalam dakwah. Jadi setelah pertama orang-orang awam, kemudian Allah datangkan orang-orang alim dalam usaha agama. Dan tidak ada yang paling berhajat kepada orang alim hari mulia melebihi kita orang-orang dakwah. Biar kita ini senantiasa dibimbing di dalam usaha agama, dibimbing di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah, senantiasa berada di dalam koridor ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama-ulama yang akan membimbing kita. Maka kita datang kepada ulama-ulama, kita khidmat, ikram kepada mereka. Nanti kalau orang dakwah tidak ikram dan khidmat kepada para orang-orang alim dari mulia, maka orang ahli politik yang akan ikram. Konglomerat akan ikram. Terjadi demo di Surabaya, buruh demo. Polisi ngatasi tidak, itu berapa tahun yang lalu, polisi ngatasi tidak bisa-bisa, perusahaan ngirim untuk demo, untuk apa? Nego tidak bisa-bisa. Akhirnya bagaimana? Panggil ulama, turun ke lapangan. Akhirnya meredamkan massa yang bergolak. Karena bahaya yang datang
Orang alim datang akhirnya mereda dan kemudian bisa diselesaikan. Akhirnya ya, perusahaan-perusahaan dapat keuntungan dengan datangnya kiai-kiai dan ulama-ulama untuk meredam demonstrasi. Kalau tidak begitu nanti orang-orang ahli politik datang khidmat ikram kepada ulama-ulama. Dibawa untuk apa? Untuk memobilisasi massa. Dulu pilihlah Allah dan Rasulnya, kemudian pula pilihlah nomor 3. Ini umpamanya seperti itu. Tapi itu bukan di Indonesia ya. Saya cerita di negeri Ngalengkodirojo. Jauh tempatnya Doso Muko. Doso itu 10, Muko itu muka, orang bermuka 10. Itu Doso Muko itu. Ini kalau orang ahli dakwah, kita orang awam tidak khidmat kepada ulama, nanti orang ahli politik akan khidmat kepada kita. Dan kita yang rugi. Maka bagaimana kita khidmat kepada ulama-ulama kita? Bagaimana? Insyaallah hari mulia, mengedepankan mereka dalam usaha agama, memberi tempat dalam usaha agama gitu, agar menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita semuanya. Termasuk juga ini ada orang alim di mahalah-mahalah kita. Belum alim besar, belum punya pondok ribuan santrinya, belum. Baru lulus itu daurah 2 atau takhasus 2 dan keluar setahun. Maka juga diberi tempat di mahalah-mahalah untuk targhib musyawarah, untuk taklim haidu sahabah, dan kemudian didudukkan dalam musyawarah halaqah, duduk dari awal sampai akhir biar mengetahui bagaimana cara menghandle musyawarah, pelurusan amal-amal makomi, sehingga nanti akhirnya yang mudzakarah makomi, mudzakarah masyurat ke depan juga alumni-alumni pesantren. Jangan kemudian sudah merasa sebagai sohibul makom, sudah ini sudah harga mati. Amir ini sudah, kalau saya mati dari berganti. Saya masih hidup, korban awal ganti-ganti itu tidak bisa. Akhirnya lagu lama saja yang dibuat. Maka itu teman-teman alumni itu direkrut bersama-sama, dirangkul, diajak khususi, diajak 2,5 jam, diajak datang kepada tokoh-tokoh, biar kita berlatih kepada dia, dia berlatih kepada kita. Jadi dakwah ini jual beli kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, kita berikan kebaikan. Kalau ini alumni punya kebaikan, kita ambil kebaikannya. Jadi saling memberi dan menerima. Bahasa Maduranya take and give, gitu. Memberi dan menerima. Jadi kita begitu, kita juga mau memberi, kita juga menerima. Kita berkorban dan kita juga melatih teman-teman kita dalam pengorbanan. Melatih teman-teman kita dalam pengorbanan, diajak khususi, diajak usuli, diajak keluar 3 hari, nanti keluar 3 hari jadi amir, setelah beberapa kali jadi amir nanti keluar 40 hari biar alumni-alumni itu jadi amir kita, waktu keluar 40 hari jalan kaki, begitu. Jangan kemudian itu ngetowo. Apa itu ngetowo? Kabeh dilakoni diri. Kalau ada orang maju dalam dakwah, takut-takut dia tersingkir. Ini bahaya di mulia. Ini bukan jiwa di dalam perjuangan. Kita menggunakan semuanya di dalam usaha agama. Sampai-sampai anjing pun menyertai pejuang-pejuang agama. Siapa ini? Askabul Kahfi. Askabul Kahfi anjing, diajak bersama-sama dalam perjuangan.
maka kita membawa teman-teman kita dalam usaha agama, khidmat, diikromi, begitu, diajak, digonceng ke markas, diajak khidmat markas, nanti belajar untuk usuli-usuli gitu. 2,5 jam kita yang bicara, nanti rumah yang kedua biar dia yang berbicara, rumah ketiga kita, rumah keempat dia latihan untuk berbicara. Nanti kalau jam terbangnya itu tinggi ya, akhirnya ya orang itu karena jam terbangnya tinggi, naik sepeda motor dilepas bisa jalan itu. Nah, demikian juga dalam dakwah dari mulia. Kalau nih teman-teman kita baru dalam usaha dakwah ini kemudian sudah jam terbangnya tinggi begitu ya, dilepas sudah jalan itu. Karena semua harus ada latihan. Kita ini dulu jalan latihan. Mana ada kita lahir langsung lari. Takut itu beda sama dukun bayinya. Procok kok langsung berangkat lari-lari. Iki anaknya sopo ini ya. Dikira itu anaknya kesurupan, ada jin yang masuk situ sehingga lahir langsung lari, takut semua. Lahir ya terlentang di situ, dimandikan, habis itu dipotus pusernya, kemudian minumnya ya susu, makannya latih dari susu awalnya, kemudian susu berapa lama, kemudian diajari itu pisang dikerok, kemudian setelah agak lama dikasih bubur selak ya. Betul ya? Bukan selak itu bukan untuk melitur, itu apa itu? Untuk melitur itu kan ada juga apa? Selak, kan mirip-mirip itu. Nah nanti bayi lahir dikasih bubur untuk melitur ketika ya. Nah, ini kan mirip-mirip itu namanya ya. Kemudian habis itu dikasih nasi diremet, bubur, kemudian baru kemudian lontong balap, gitu, sate Madura, gorengan, sengenteknya apa-apa. Setelah dilatih itu makan pelan-pelan. Dulu lahir nggak bisa apa-apa. Demikian juga mohon maaf, ini teman-teman kita yang alumni pesantren 10 tahun di pesantren, 15 tahun di pesantren, sudah keluar setahun juga, tapi itu untuk 2,5 jam di malah itu masih cekidah-cekidih, linga-lingo, maju ora, mundur ora. Kadang-kadang kan begitu nih teman-teman setahun itu. Akhirnya kalau itu nanti tidak ada pelatihan dari mulia, ya kita sendiri akan rugi. Ini sudah dididik 8 tahun, 10 tahun di pesantren, harapannya balik akan bersama-sama kita dalam perjuangan agama, masuk dalam perusahaannya Rasulullah SAW, usaha agama, kan begitu. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkannya dan tidak dibawa dalam usahanya Rasulullah SAW, ya nanti diambil sama perusahaan lain, perusahaan mertua atau perusahaan siapalah begituan, kita yang rugi. Ada alim hafal Quran, belajar di Pakistan, pulang itu yang orang-orang yang merasa layak itu akhirnya alumni itu diambil menantu gitu, ambil menantu untuk anaknya. Ini sudah di pondok bertahun-tahun kirim sampai ke Pakistan, kemudian kita nggak secepatnya dibawa dalam usaha agama, diambil sama orang khawas kaya, ambil menantu, ya alhamdulillah hari mulia. Tapi kemudian langsung diletakkan di kerjaan di toko gitu. Kemudian ketika omsetnya rendah dimarahi dia, akhirnya mantunya itu malah jadi buruh toko bangunan gitu. Padahal dia ini alim, hafal Quran dan sebagainya. Ya, akhirnya rugi semuanya. Jadi kalau diambil menantu kemudian disiapkan itu pondok, bangunan santrinya juga diarahkan untuk ke situ, ya akhirnya ilmunya manfaat, dakwahnya manfaat. Maka kita mesti membawa teman-teman kita dalam usaha agama, teman-teman kita alumni dalam perjuangan agama. Bagaimana? Insyaallah mulia. Dilatih bersama-sama.
dengan kita. Dengan pandangan kita mau belajar kepada mereka. Karena mereka sudah belajar ilmu dakwah. Dan praktek dakwahnya kita mau bersama-sama. Tapi ilmu dakwah sudah dimiliki. Bagaimana? Insyaallah ini mulia. Demikianlah sehingga terjadi kerjasama yang baik di mahalah-mahalah kita. Kemudian upaya cari orang-orang baru dalam dakwah, orang-orang baru di dalam dakwah, masjid baru, orang-orang baru, masjid baru, orang-orang baru. Kita ini perlu orang yang banyak, hari mulia. Dari 7 miliar penduduk dunia, mungkin 1,5 miliar ini yang umat Islam. Yang 1,5 miliar yang kenal dengan usaha agama nggak tahu berapa banyak. Terus kemudian bagaimana bisa menggerakkan keseluruhan umat untuk membawa dalam agama dan usaha agama. Inilah pikir kita semuanya. Dan kita ini mesti berpikiran yang luas dan hati yang lapang, bahwa teman kita dalam perjuangan itu, semua umat Islam ini teman kita dalam perjuangan. Senantiasa dinasihatkan kepada kita bahwa dalam agama dan usaha agama ini ada 4 pilar agama. Yang pertama, ulama-ulama di pesantren. Para kiai-kiai, ulama-ulama pesantren itu pilar daripada agama. Kemudian yang kedua, ulama-ulama ahli zikir, masjid-masjid thariqah, ini pilar di dalam. Pilar itu apa? Tiang. Ini 4 tiang. Ini kiai-kiai di pesantren, ulama-ulama ahli zikir, kemudian orang-orang dakwah, sama musoneh-musoneh, penulis-penulis kitab. Ini pilar di dalam usaha agama, teman kita dalam perjuangan. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa teman kita ini singgul-jinggot enggak. Nah, ini sudah membatasi umat, mengecilkan umat itu. Bahwa umat itu jenggot, enggak. Semua umat Islam itu sahabat kita dalam perjuangan agama. Anjing aja dibawa sama Ashabul Kahfi. Satu orang beriman ini harganya melebihi daripada 7 miliar penduduk dunia yang tidak beriman. Ada satu orang beriman, harganya melebihi 7 miliar Fir'aun atau Namrud. Walaupun dia punya kekuasaan yang besar, raja-raja besar, tapi kalau nggak ada iman tidak ada nilainya. Maka mendekati para kiai-kiai buat hubungan silaturahmi kepada kiai-kiai kita. Dan kiai-kiai ini hari mulia di Jawa, Madura khususnya, itu ada kekerabatan. Ada kekerabatan antara kiai itu. Maka ya kita ini sedikit-sedikit mesti belajar. Kiai-kiai kita ini yang sudah kenal dakwah ini, dari mana ini jalur keluarganya. Jadi silsilah nasab keluarganya, nasab keilmuannya begitu. Saya lupa kemarin itu di mana begitu. Oh, di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu ada pesantren besar namanya Blok Agung, Pak Kiai Syafaat. Jadi kita datang di sekitar pesantren itu dan kemudian datang kepada Gusnya. Akhirnya bercerita bahwa kita sampaikan bahwa kami ini dari Temboro. Temboro ini dulu Pak Kiai Mahmud itu belajarnya di pesantren Termas. Setelah di pesantren Termas kemudian ke pesantren Tebuireng. Maka Gusin sana bilang, loh sama, Abah dulu juga di Termas, kemudian di Termas dan di Tebuireng juga. Dan kemudian ternyata dari alumni atau Gusnya yang lain cerita bahwa dulu Kiai Mahmud pernah naik sepeda motor itu dari Temboro sampai Banyuwangi untuk bertemu dengan temannya itu namanya Pak Kiai Syafaat. Jadi hari ini akhirnya cair itu. Kita rencana mau khusus ulama-ulama seluruh Banyuwangi tidak jadi. Karena apa?
Gus itu telepon kiai-kiai semua, telepon untuk datang ke pesantren. Alasannya Pak Kiai pindahan rumah. Akhirnya Kiai Banyuwangi datang semuanya itu ke Blok Agung, dan kemudian kita dipersilahkan untuk ta'aruf. Akhirnya menyampaikan ta'aruf kepada semua kiai-kiai. Jadi rencana mau khusus kepada seluruh kiai, sekarang kiai datang semuanya. Dan kemudian dengan bahasa pesantren yang mulia, ada kekerabatan, hubungan keilmuan yang sama, akhirnya jadi mudah. Iki wong jenggoten serbanan rokan pisan, iki jadi bangsa opo saka endi, golongan opo, jadi kan begitu. Ini kan banyak orang kan pemahamannya seperti itu. Tapi kemudian itu datang dan kemudian bercerita, oh tunggal guru Mbak, kan gitu. Maka harus belajar. Itu ada nasab silsilah keluarga, keturunan, biasanya juga ada kaitan antar kiai, kemudian ada silsilah keilmuan, nanti orang-orang ahli thariqah punya silsilah wirid, itu kan makanya harus punya belajar kita juga. Ini biar kita ada pendekatan dengan semua ulama-ulama kita dan menyampaikan, ayai mohon maaf, ini kami izin untuk diterima menjadi santrinya Pak Kiai, atau Pak Kiai saya ini santri Pak Kiai. Loh, santri alumni tahun berapa? Katanya Pak Kiai, Pak Kiai saya ini santri bagian luar pondok. Jadi ya mohon maaf belum pernah mondok di sini, tapi hati senantiasa merasa saya ini santrinya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai senang, dan kemudian kemana-mana itu bela, itu santri saya itu, karena kita ini menganggap sebagai santrinya. Akhirnya Pak Kiai, para Kiai menganggap kita sebagai santrinya betul. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Ini yang pertama itu, ulama di pesantren itu pilarnya agama. Kemudian yang kedua, ulama-ulama ahli dzikir, muslim-muslim thariqah. Ini ulama-ulama kita juga. Maka akhirnya kalau begitu kan kita ini punya teman banyak dalam perjuangan. Berapa banyak kiai dan berapa banyak pesantren, berapa banyak santri-santrinya, itu teman-teman perjuangan kita semua. Berapa banyak itu mursyid-mursyid thariqah, berapa banyak itu thariqah-thariqah, dan berapa banyak itu ahli dzikir yang sudah ambil baiat kepada beliau-beliau, maka akhirnya jadi teman-teman kita semua dalam perjuangan. Maka demikian hari mulia, ini 4 pilar ini mesti kita mendekatinya dan bersama-sama dengan mereka dan menganggap semuanya menjadi sahabat dalam perjuangan agama. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Hari mulia kan Allah SWT tidak ada maksud semuanya itu agar kita ini diterima sebagai hambanya Allah. Usaha di makomi dibuat, pengeluaran untuk jamaah dibuat, semuanya untuk itu. Tidak ada maksud yang lain, agar diterima sebagai hambanya Allah. Biar kita termasuk mereka yang dapat seruan, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, masuklah engkau dalam surgaku. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memerlukan proses. Memerlukan proses untuk diterima sebagai hamba itu. Dan alim ulama juga mengatakan, ini ayat ini sebelumnya juga didahului prosesnya itu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka hari mulia, langkah awal untuk menjadi hamba itu adalah menjinakkan nafsu kita, an-nafsu al-mutmainnah. Jadi nafsunya biar jinak.
sehingga bisa diatur oleh hukum ahkam agama, oleh adab-adab dalam agama, itu mesti nafsunya dijinakkan dahulu. Yang menjinakkan nafsu itu salah satu jalannya dengan zikrullah. Dengan zikrullah dan dengan baca Al-Quran. Zikir kepada Allah, mengingati Allah, mengingati keagungan Allah, mengingati mati, itu akan menjinakkan hati. Biar hatinya tidak liar, jinak. Dan tidak kemerungsung. Biar hatinya itu tunduk, jinak. Setelah hati jinak, kemudian dilangkahkanlah dia di atas jalan ilmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu berarti fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Jadi setelah nafsunya dijina an-nafsul al-mutmainnah, kemudian an-nafsul al-mulhimah, nafsu yang terilhami dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka irji ila rabbiki radiyatan, kembali kepada jalan Tuhanmu. Kepada jalan Tuhanmu itulah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kemudian ridho dan diridhoi. Akhirnya ridho setelah berjalan di atas perintahnya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya ridho dengan Allah, ridho dengan Rasulullah, ridho dengan dinul Islam. Lalu kalau sudah ridho dan kemudian melaksanakan semua itu perintah-perintah agama, maka kemudian dia layak untuk diridhoi. Walaupun ridho itu semuanya juga atas pertolongan Allah. Kita nggak bisa tunduk patuh kepada Allah kecuali ditolong oleh Allah. Maka biar zina itu diikat di masjid, nggak usah lama-lama, 4 bulan saja. Nggak kemana-mana, nggak lari kemana-mana, benar gerunjalan, pecicilan. Maka diikat di masjid, kemudian didudukkan dalam majelis ilmu, majelis zikir, disibukkan di dalam cinta kepada umat, keprihatinan kepada umat hari ini. Dibawa berjalan menuju kepada Allah SWT. Kelihatannya dari masjid ke masjid, tapi hakikatnya untuk menuju daripada makhluk kepada Allah. Bukan hanya sekedar keluar, tapi mengeluarkan ghairullah daripada hati kita. Selain Allah dikeluarkan daripada hati. Bukan hanya keluar daripada rumah, bukan. Ini keluar ini mengeluarkan hubbud dunya, hubbud jah, hubbud riasah. Ada kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada nama, keluarga, kebesaran, kebanggaan diri, dan sebagainya. Mau dikeluarkan semuanya. Pokoknya ghairullah, selain Allah dikeluarkan daripada hati. Tiap-tiap diri kita bagaimana menjadi pengawal-pengawal yang membawa tombak dan senjata agar jangan sampai ghairullah masuk dalam hati. Bagaimana? Soalnya mulia. Hati itu singgasana keagungan kebesaran Allah SWT. Selain Allah jangan diizinkan masuk hati. Todong, artinya apa kowe ini? Itu ghairullah bagaimana dikeluarkan daripada hati. Menjadi pencari Allah. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi beliau berkata, al-abidu sayyarun ilal jannati wal arifu tayyarun ilal kurbati.
Orang ahli ibadah berjalan menuju surga, arif billah terbang menuju kurba, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji Abdul Wahab menyampaikan maksud daripada usaha agama ini untuk mendapatkan makom kurbah ilahiyah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dekat kepada Allah itu hari mulia, memang salah satu syaratnya ya makhluk ini mesti disingkirkan daripada hati kita. Bukan daripada diri kita, daripada hati kita. Nabi Sulaiman punya kerajaan besar, tapi hatinya sepi daripada makhluk. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Rasulullah SAW dari mulia, mereka adalah pecinta-pecinta Allah yang sebenarnya. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yaitu caranya pelan-pelan. 3 hari tinggalkan pekerjaan kita, kampung halaman kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau nggak bisa 3 hari ya 4 bulan. 40 hari dulu atau 4 bulan? Kalau nggak bisa 40 hari 4 bulan. Dijadikan satu kesenangan. Tidak ada waktu yang paling menggembirakan bagi seseorang itu melebihi dekatnya dia dengan kekasih. Dekat dengan kasih itu satu kenikmatan yang tidak ada taranya. Mau makan, aku ingat kamu. Mau tidur, aku ingat kamu. Jalan, aku ingat kamu. Duduk, aku ingat kamu. Sendiri, aku ingat kamu. Jadi mengingati kekasih 24 jam. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus berada dalam lautan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lihat atas ingat Allah, lihat kanan ingat Allah, lihat kiri ingat Allah, lihat bawah ingat Allah. Tidak melihat apa-apa maunya, gelap gulita ingat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu tidakkah kamu perhatikan? Jantungmu bergerak, darahmu, jantungmu berdetak, darahmu bergerak. Ini semua Allah. Allah adalah sebagai pelaku utama. Karena afalnya Allah. Maka kita tidak boleh berhenti hari mulia sebelum menginjakkan hati kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus berjalan, tidak ada cuti, tidak ada libur, apalagi pensiun. Saya mau pensiun dari dakwah ini, nggak ada pensiun. Terus berjalan, bagaimana? Insya Allah ini mulia. Dinikmati, segala keadaan dinikmati. Kalau pahit, iki jamu, nek lagi iki madu. Jadi kalau di dalam dakwahnya ada pahit-pahitnya, iki jamu ini. Jamu menyehatkan, ya kan? Kalau manis, mati, pahit, jamu. Dan setiap zaman itu ada ujiannya. Tambah besar ujiannya, tambah berat, tinggi derajatnya. Diuji dengan orang luar dakwah, diuji dengan orang yang dekat dalam dakwah, diuji dengan orang-orang di dalam dakwah. Semua ini ujian. Yang lu siapa? Yang taat kepada Allah. Karena itu setiap ada ujian, lihat apa ini perintahnya Allah. Apa perintahnya Allah? Jangan menyalahi syariat. Tetap mencintai hamba-hambanya Allah semuanya. Niat dakwah seluruh alam. Seluruh alam ya seluruh alam sudah. Semua masjid didatangi, jangan milih-milih. Ini masjid siapa ini? RT 1, RT 2. La ilaha illallah. Kok takut RT 1, RT 2 bareng? Kok kabeh diparani. Salam, senyum, salaman. Jadi Pak Mansur, ada Pak Mansur gak ini? Salam, senyum, salaman. Terakhir ngopi, ngobrol perkara iman. Pokoknya datang kepada semua. Jadikan semuanya sebagai sahabat dalam perjuangan agama.
dan kemudian menyiapkan diri kita dan teman-teman kita semuanya dalam takazah agama. Paling sedikit seluruh dunia. Jadi targetnya paling sedikit seluruh dunia. Kalau seluruh alam ini jin-jin, demit-demit, itu lokasinya dikirim rombongan di jin Gunung Semeru, Nyero Kidul, bentuk jamaah kirim ke Nyero Kidul. Ini kalau seluruh alam itu semuanya. Tapi kalau seluruh dunia, ya masih yang bongso menungso lah, seluruh dunia yang nampak. Tapi niatnya seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Jadi walaupun nggak metu izin wajah itu jin di belakang itu semua itu. Itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 5 orang. 5 jin di sana, ada 7 di sebelah sana. Dengar dia mau niat 4 bulan katanya. Hanya tadi malam itu ke belakang nyari tim taskelnya nggak ada. Mana ini tim taskelnya kok nggak ada, ini mau hubung. Tim taskel ada nggak di belakang itu? Nggak ada itu, gimana tim taskelnya nggak ada ini? Harus ada tim taskel itu di belakang itu. Bentuk tim taskelnya untuk catat. Khusus manusia saja yang dicatat, yang jin-jin biar ada tim taskel sendiri lah. Oh dikira tenanan ini. Tenanan betul ini. Mana sampai. Bentuk jamaah hari mulia. Bentuk jamaah, siapkan daripada masjid-masjid kita, mahalah-mahalah kita, halaqah kita. Bentuk jamaah. Buat tahapan-tahapan. Makan bersama, saling mengundang makan, menguatkan amal, iktikaf bersama, kemudian menabung. Itu tahapan-tahapannya dilalui. Cari teman. Bentuk jamaah kirim ke Kanada. Ini kalau kirim jamaah ke Kanada bulan-bulan begini agak cocok. Karena kalau bulan mulai nanti September, Desember, Januari Kanada turun salju. Jadi kalau bulan Agustus begini agak sedikit hangat udara di Kanada. Kirim jamaah ke Kanada, ke Meksiko, Amerika Serikat. Ada 50 negara bagian kurang lebih di Amerika. Bentuk 50 jamaah dari Malang. Tanggung jawab Amerika Serikat. Nanti halaqah batu kirim ke Texas. Kemudian halaqah pujon kirim ke Prancis. Nah, jadi bentuk jamaah siapkan. Sekarang kita kerjasama antar markas kepada antar kabupaten dengan antar kabupaten, provinsi dengan provinsi itu sekarang. Nanti kita tidak begitu lagi yang mulia. Ini provinsi Jawa Timur kita mau handle seluruh Amerika Utara, Amerika Serikat, Amerika Selatan begitu. Jadi itu Jember tanggung jawab untuk Argentina, Brasilia, nanti Banyuwangi tanggung jawab untuk Trinidad, Kolombia, kemudian Suriname itu bagian Jember, Bondowoso, Maisan, nanti tanggung jawab ke mana, Meksiko apa? Kemana begitu. Jadi nanti kita mau duduk dengan penuh serius untuk membagi seluruh dunia itu tanggung jawab per markas-markas, per halaqah. Seluruh dunia kita letakkan di depan kita seperti nampan. Di serak ini dipangan nih. Seluruh dunia mana dulu ini mau makan dulu. Dimulai dari diri kita, tetangga-tetangga kita dilibatkan dalam usaha agama. Jamaah 3 hari disempurnakan. 3 orang, 4 orang cari teman lagi. Bulan ini alhamdulillah keluar 5 orang. Bulan depan masing-masing bawa target 2 orang, 2 orang. Kalau 2 orang ini targetnya, kok lepas 1 masih 1. Jadi akhirnya 5 orang tambah 5 orang, bulan depan jadi 10 orang. 10 orang bulan depan, alhamdulillah masing-masing target minimum 2 orang. 1 bulan disiapkan agar 2 orang yang ditargetkan itu bulan depannya nanti ikut keluar sama-sama. Kalau 2 orang disiapkan, 1 lepas masih 1. Jadi akhirnya 10 tambah 10, 20 orang akan keluar bulan depan.
diupayakan, diusahakan, diikram, didongaan, difatihai, dipasani, gitu. Sehingga mahalah kita meningkat, jamaahnya tambah. Riso penting, harus, tapi udah sampai ngamuk gitu aja. Ini antaranya riso karo ngamuk gak ada bedanya gitu ya. Ngamuk di mahalah kalau kalian koncone metu sih. Kalau ngamuk ya orang lari semua ya, dengan kelembutan. Jangan melempar rantinya kapal. Yang dilempar itu selendang sutra. Nah, selendang sutra pegang dia, orang gembira, senang, tarik pelan-pelan akan ikut. Kalau selendang sutra. Tapi kalau dia datang membawa rantai kapal di hubung-hubung ini, layu kabeh. Bahwa kelembutan, kasih sayang, ikram, khidmat, memaafkan teman-teman kita. Bulan kemarin nggak bisa keluar, memaafkan. Waktu diumeng agak entek-entek. Wis kowe wis kejiret sentinge wong wedok. Wis kelelep karo donya. Kalau dino ra siap jane karpun model opo. Mimpin musyawarah karo ngomong, akhirnya orang terluka. Ini jane Amir Musyawarah iki rada loro gitu. Loro pikirane, gremeng. Akhirnya kan orang terluka. Riso boleh, tapi aja terus ngamuk-ngamukan. Bagaimana? Insyaallah ini mulia. Jamaah bentuk di mahalah-mahalah kita. Gerak di mahalah-mahalah kita. Teman-teman mahalah kadang-kadang diundang ke rumah untuk makan sama-sama. Itu ayam itu disiapkan itu untuk ikram-ikraman. Ayam 1 bertelur 10, ya kan? 10. Ini ayam apa nih? Ayam hidayah. Ayam hidayah. Itu ayam itu apa namanya itu siklusnya 21 hari mengerami, bertelurnya kurang lebih 15 hari 10 hari, nanti berarti mengerami telur dan momong anaknya kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Maka ayam 1 4 bulan 3 bulan kawin-kawin sendiri, nanti 1 jadi 10. Dihitung sing mati pangan tikus gitu. Jadi 1 4 bulan jadi 10. Setahun itu berarti akan terjadi 3-4 kali siklus, maka ayam 1 itu bisa tambah jadi 30 ayam dalam 1 tahun. Nah, 30 ayam separuhnya lanang. Lanangnya didol kangge tuku pakan karo ginandani kandang. Jadi yang sama untuk ikram tamu. Nah, itu harus ada itu. Jadi yang 30 tadi sebagian untuk beli pakan, dijual untuk beli pakan, sebagian untuk dandani kandang, sebagian untuk ikram tamu. Maka yang 10 masih ada. 10 masih ada. Jadi tahun yang kedua berarti sudah jadi 10. Yang 1 jadi 10. 1 tahun jadi 10. 2 tahun jadi 100. 3 tahun jadi 1000 ya. Wis dihitung sing mati separuh nggih ikram tamu, nggih tuku pakan, wis dihitung niku. Itu kalau 4 tahun itu terus enak mungkin 100.000 titik sampai titik nolaknya di dia gitu. Tapi ini ku syaratnya sebagian didol, sebagian diikram tamu. Maka undang teman mahalah ke rumah kita buat opor ayam, mangan-mangan. Itu mangan-mangan. Ini sebenarnya pembentukan jamaah negeri jauh. Akhirnya disepakati akhir bulan kita akan berangkat. Pergi kemana? Ke Suriname, ke Trinidad, dari berjamaah-jamaah kita. Itu sudah separuh yang jantan untuk makan ayam dan makan ikram tamu hari mulia.
Nah, itu masih 10.000 ayam. 10.000 ayam ini siji ayam gitu 35.000 sama ndol sekarang piro ya. Kalkulator entek. Akhirnya jual untuk lebih jauh. Iki rancangan utek gitu. Itu cara lambat 4 tahun 3 tahun. Yang cara dekat ya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ping 20.000 sholawat 20.000 gitu, insyaallah datang itu rezeki berangkat ke ujung-ujung dunia. Bagaimana? Insyaallah ini mungkin. Ikhtiar zahir dibuat, ikhtiar batin dibuat. Karena kita ini bongsone menungso gitu. Jadi ikhtiar zahir juga ada, ikhtiar batin juga ada. Ikram teman, ikram polisi-polisi, koramil di ikram karo panen rambutan, nggawa sak dompol rong dompol letakkan di pos polisi itu. Polisi bingung, ini ngopo tuh Pak Jenggot kok gini nggawa rambutan rene. Musim rambutan bawa rambutan, musim salah pondok bawa salah pondok. Salah pondok 1 kilo piro patangnya Bu? Salah pondok 1 kilo patangnya lho. Sak gebresan ya. Gitu. Tuku salah pondok dari ini pos polisi, tuku salah pondok. Ini kantor Koramil, akhirnya bingung dhewe iki. Iki Pak Jenggot iki kayaknya rene nyangkut tadi. Akhirnya dia terpesona. Kemudian ikut keluar jalan Allah. Akhirnya polisi, tentara ikut keluar jalan Allah. Lah kalau sudah begitu dijaga sehingga bisa dakwah di kalangan kepolisian, dakwah di kalangan tentara-tentara. Jangan kemudian dimanfaatkan. Sekipenak iki sim gratisan. Nah, ini jadi perkara yang itu mengambil kemanfaatan dunia. Ini saya cerita itu ya karena dengar senang-senang begitu. Ini kalau polisi sekali dijak metu, akhirnya dititipi kan gak SIM tanpa tes, tanpa apa yang dititipi Pak itu. Gimana? Insyaallah ya mulia. Sehingga dijaga semuanya sampai akhirnya itu orang-orang yang di pemerintahan pun terus meningkat dalam usaha agamanya. Tahun 2000-an kita nusroh jamaah Masturut Pakistan. Waktu itu dari Temboro kita nusrohnya di Semarang sama Pak Kiai Ziron. Ini nusroh jamaah Pakistan ke Semarang. Ini nusrohnya berapa ratus kilo itu, Temboro Semarang. Belum ada tol waktu itu kan. Sampai di Semarang akhirnya bertemu dengan jamaah Pakistan. Jamaah Pakistan Masturut. Dia cerita dia dikenal dakwah setelah pulang belajar jadi mahasiswa. Pulang belajar, dia dulu kuliahnya di Rusia. Ini jamaah ini, salah satu jamaah ini sekarang jadi wakil menteri di Pakistan ketika itu, dan dia dulu kuliah di Rusia. Kuliah di Rusia, dapat tugas belajar di Rusia, ternyata di Rusia ini otaknya itu dirubah, dicuci otak jadi PK, pria kurang iman. Jadi komunis ateis ini mahasiswanya. Pulang dari Rusia, akhirnya terjadi pertentangan antara kalangan muda, mahasiswa kalangan muda Pakistan dengan golongan orang tua. Mau angkat senjata itu golongan muda, golongan tua, ketika sosialisme dan ateisme mulai bergerak di sana. Dulu pernah dengar mungkin ada namanya Ali Bhutto, ya kemudian hukum gantung sama Zulfikar. Ziaul Haq ya, di hukum gantung sama Ziaul Haq itu namanya Ali Bhutto. Nah, Ali Bhutto itu juga mengandung paham sosialis. Sosialis itu biasanya temannya komunis. Jadi bisa sampai jadi Perdana Menteri Pakistan itu sosialis, orang pertama sosialis di Pakistan. Terus kemudian juga di Afghanistan. Maka dulu kan Afghanistan itu pernah, siapa sih yang memimpin itu Perdana Menteri waktu kecil?
bukan sebelum itu. Jadi ketika Rusia menguasai Afghanistan itu kan karena memang permintaan pemerintah Afghanistan minta bantuan kepada orang Rusia, karena pemerintahnya waktu itu sudah mengandung sosialis komunis begitu ya. Ini karena belajar ilmu di luar negeri yang tidak jelas ya. Ini cerita jamaah dari dia ini dari mahasiswa, kemudian diikram sama Maulana Jamsid, karena ketika dulu mau perang itu, kemudian ulama-ulama dakwah menyatukan mereka. Orang-orang tua dikumpulkan dan bilang, ini karena kesalahan kita. Kita ini telah salah, tidak mendidik anak-anak kita agama. Jadi akhirnya dia menentang agama. Menurut cerita kawan-kawan itu, di Pakistan itu dulu sampai ada mereka itu menentang hukum agama itu sampai kawin antar kakak adik. Itu perkawinan itu kan gak asasi, gak boleh dengan kakak adik itu kan dogma agama. Maka karena dia menentang agama, menentang orang tua, diwujudkan dengan kawin antara kakak dan adik. Kemudian ada juga itu orang belinya itu orang Pakistan, itu ada juga yang kemudian memberi anak itu namanya Allah. Jadi kan nggak boleh beri nama itu dengan nama Allah. Abdullah nggak apa-apa, hambanya Allah, tapi anak diberi nama Allah. Tapi ya begitu lahir langsung berapa waktu terus mati. Tapi demikianlah itu belingnya orang kalau sudah otaknya dicuci dengan paham yang tidak betul. Nah ini Masya Allah, orang tua dalam dakwah itu, ini mahasiswa ini dididik, dibina, akhirnya mereka disatukan, orang-orang tua disadarkan karena kesalahan kita tidak mendidik anak-anak pemuda pelajar mahasiswa itu dengan agama, akhirnya mereka menjadi penentang agama. Maka ini penting ini usaha atas pelajar mahasiswa itu, hadirin mulia, dekati anak-anak mahasiswa dan sebagainya agar mereka kenal dengan usaha agama. Kalau tidak kenal usaha agama, maka ini menentang agama. Nah ini akhirnya mereka terdidik, kemudian mereka terus dibimbing dalam usaha agama sampai akhirnya dari mahasiswa sampai kemudian menjadi wakil menteri dan keluar mastur. Wakil menteri masih juga keluar mastur. Maka demikian juga kita ini perlu mendidik anak-anak kita, pemuda, mahasiswa, pelajar dalam usaha agama dan terus didampingi terus. Sehingga harapan kita nanti wali kota, gubernur, presiden adalah dai-dai yang menggunakan jabatannya untuk hidayah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Muhammad Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel. Anak-anak muda itu umur baru 19 tahun diangkat jadi raja khilafah Utsmaniyah Ottoman Turki, dan belum genap umur 23 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Dan itu memang luar biasa itu orang dulu itu mendidik. Muhammad Al-Fatih itu termasuk juga Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu menaklukkan seluruh dunia ketika umurnya belum genap 30 tahun. Jadi di masa-masa 20 tahun ke atas itu masa-masa yang energik, yang penuh dengan kekuatan, kemampuan. Dan ketika itu Masya Allah sudah akhirnya menjadi penakluk dunia. Maka kita juga membimbing anak-anak di mahalah-mahalah kita itu, pelajar-pelajar SMK, MAN, STM, bagaimana diundang ke masjid, diikram mereka, bagian soto ayam hidayah tadi, ya kan? Soto itu kan murah meriah. Ayam satu digodok suwir-suwir. Nah, piring satu dapat sak suwir sudah. Yang penting airnya banyak itu aja. Kita ilmunya soto itu. Kita nanti diikram ke anak SMA mahasiswa. Kadang-kadang soto ayam, kadang-kadang opor ayam. Sehingga nanti teman-teman pelajar mahasiswa itu dekat dengan masjid, dekat dengan agama dan usaha agama. Bagaimana? Insya Allah dimulia.
harus kita mulai. Kapan itu? Sekarang. Siapa yang memulai? Saya. Siapa? Saya. Jangan kita, kalau kita itu masih ngeles itu. Bisa sana, bisa sana. Kalau saya, ya sudah. Sekarang berdiri, yang ada seluruh alam berdiri. Berdiri dan kemudian yang cash ke belakang. Nggih, moga yang cash angkat ke belakang. Tim taskil disiapkan, masya Allah. Tim taskil. Moga. Tim taskil tadi malam Di selatan ada, kemarin sudah di selatan ada, di belakang ada. Jadi yang dikehendaki oleh orang tua kita, selain daripada kehadiran yang banyak, inti koli jamaah juga diperbanyak Bapak hadirin. Moga, masya Allah. Terbuka lebar Bapak hadirin, keluar di negeri-negeri jauh Bapak hadirin. Dan Takazakiyah masih Bapak hadirin, yaitu orang yang paling miskin dikeluarkan yang paling jauh.